Kalau nggak jelas, tandain ya. Oke. Mari kita buka. Janganlah hendak Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun yang tetapi nyatakanlah dalam segala hal dan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke. Tema hari ini saya mau mengambil topik tentang doa bareng pasangan atau pasangan hidup. Amin. Atau sebuah keluarga. Amin. Kenapa tema hari ini doa bareng pasangan? Karena kita mau belajar dari sejak kita pacaran, kita harus belajar nama doa bareng. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam sebuah hubungan? Kenapa kita tidak punya pacar atau tidak punya pasangan? Kenapa? Karena tidak tahu bahwa doa bareng pasangan itu sangat penting. Amin. Dalam kehidupan Kristen ada doa. Dalam sebuah keluarga ada doa. Dalam apapun ada mesbah doa. Amin. Kenapa tema hari ini saya ambil? Kita sebagai anak-anak muda harus ada doa bareng bersama dengan pasangan kita. Kenapa? Karena dimulai dari pacaran kita harus mengadakan doa bareng. Menjaga kekudusan. Amin. Artinya di dalam doa apapun kita harus adakan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin. Sejak kapan kita mulai berdoa Pak dalam doa bareng pasangan? Sejak kita pacaran. Sejak kita berhubungan dengan pasangan kita. Amin. Bukan hanya PC bobo doang. Saya tanya, bukan hanya PC bobo doang, tetapi adakan doa bareng bersama pasangan kita. Amin. Kenapa tema hari ini doa bareng pasangan? Karena kita mau pasangan kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus mengerti bahwa doa bareng pasangan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita gagal? Kenapa kita bisa putus atau cerai dalam sebuah hubungan? Kenapa? Yang suami istri. Karena tidak ada doa bareng. Tidak ada mesbah keluarga. Amin. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, harus memiliki namanya doa bareng. Amin. Doa bareng itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita mengadakan doa bareng sama pasangan, keluarga itu hubungan kita akan erat bersama dengan Tuhan. Hubungan kita akan lenggang. Amin. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan dalam hubungan kita. Tetapi banyak anak-anak muda tidak memahami. Kenapa hubungannya tidak bisa sampai sekarang lenggang? Kenapa? Karena tidak ada mesbah doa. Amin. Hidup itu singkat. Jadi ketika kalian masih memiliki pasangan, doa bareng. Amin. Apa itu doa bareng pasangan? Doa bareng pasangan, doa hubungan komunikasi dengan Tuhan. Amin. Walaupun kita anak PC bobo doang, PC. Teleponan berdua walaupun video call. Amin. Yang ederan. Tetapi kalau yang bersama dengan pasangan sebelahnya, kita adakan doa bareng. Amin. Kita dalam tema hari ini, kenapa saya adakan tema doa bareng pasangan itu penting? Karena doa bareng pasangan memuatkan di dalam iman kita. Iman kekudusan kita. Amin. Kenapa kita adakan doa bareng dalam pasangan? Karena selalu ada mengandalkan Tuhan dalam sebuah hubungan. Amin. Nah, apa doa bareng itu penting? Penting dalam kehidupan. Yang pertama, menghilangkan kekhawatiran dalam hubungan. Saya mau bertanya kepada Kak Tiopan. Kak Tiopan sering khawatir nggak sama pasangannya? Kak Tiopan. Makanya kita adakan mesbah doa, yaitu doa bareng dalam pasangan melalui video call, teleponan grup, atau apa. Amin. Hubungan yang sering dipenuhi kekhawatiran masa depannya, kesedihannya, dirasa orang tua, ekonomi, dan lain-lainnya. Amin. Ketika kita pasangan berdoa bersama mereka, meraja menyerahkan semuanya kekhawatiran kepada Tuhan. Artinya, dalam sebuah hubungan, kita harus serahkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita serahkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kalian pasti akan direstui dan kalian akan setia dengan pasangan. Kenapa banyak pasangan yang sering selingkuh? Kenapa? Karena tidak ada doa bareng. Karena bosan. Betul nggak? Kak Mega, Kak Febri. Karena kebosanan kita, karena lihat pasangan kita, oh pasangan kita gini, begini. Makanya jangan lihat tingkah lakunya, tetapi introspeksi diri kita bahwa kita harus membutuhkan doa bareng sama pasangan kita. Amin. Pasangan yang baik adalah selalu mendukung. Pasangan yang baik selalu mensupport. Amin. Tetapi malam ini kita belajar, kita adakan doa bareng pasangan kita untuk menguatkan iman kita, menguatkan kekudusan kita di dalam Tuhan.
Amin. Kapan kita adakan doa bareng pasangan kita? Setiap malam. Amin. Atau setiap pagi, boleh. Seterah kalian, tergantung situasi kondisi kalian. Amin. Itu yang pertama, apa teman-teman tadi? Menghilangkan khawatir dalam hubungan. Yang kedua, membangun keintiman rohani bukan hanya emosional. Emosional. Dalam sebuah hubungan kita membangun apa? Karena keintiman rohani. Amin. Keintiman rohani kita bersama dengan Tuhan itu ada membangun. Amin. Bukan hanya emosional. Kenapa hubungan sering berantem? Kenapa? Karena apa teman-teman? Emosi. Amin. Makanya kita adakan doa bareng pasangan. Doa yang menyatu dalam hadirat Tuhan. Hubungan yang hanya berdasarkan emosi mudah goyang, tapi hubungan yang berakar dalam doa akan kuat menghadapi badai. Oh, badai apa? Badai keselingkuhan. Amin. Terus badai apa? Banyaklah kalau soal hubungan. Amin. Badai bosan. Amin. Tapi malam ini kita belajar, kalau kita mau tidak mudah goyang sama pasangan kita, setia, ucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita memiliki pasang yang terbaik. Amin. Itu yang kedua. Apa teman-teman? Membangun keintiman rohani bukan hanya emosional, emosi. Yang ketiga, yang kita harus pelajari adalah melatih komunikasi yang sehat dan terbuka. Nah, kita harus melatih ekonomi, komunikasi yang sehat. Apa itu komunikasi yang sehat? Saat berdoa kita belajar mengungkapkan isi hati secara jujur kepada Tuhan dan kepada pasangan kita. Kita harus mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Amin. Dan kepada pasangan kita. Kalau emang dia udah tidak sayang, oke, tahu sendiri. Tetapi kalau dia sayang, ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Ingat, kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Amin. Apalagi pasangan kita. Harus terbuka. Ini membantu membangun hubungan yang jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Yang pertama adalah membangun apa? Jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Ingat teman-teman, pasangan kalian menentukan masa depan kalian. Artinya jangan salah pilih pasangan. Amin. Yang keempat, membentuk pasangan yang saling menguatkan dalam Tuhan. Kita harus dibentuk dengan apa? Doa, pujian, penyembahan. Jelas suara saya teman? Jelas? Masih bagus? Oke. Membentuk doa pasangan untuk kita menguatkan di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita kuat, doa bersama membantu pasangan saling mendoakan, bukan saling menyalahkan. Dalam sebuah hubungan kita harus saling mendoakan, bukan saling menyalahkan. Oh, contoh, maaf ya Kak Christine sama Kak Ronald, aku pakai dulu namanya. Oke? Jadi gini, ketika Kak Ronald lagi santai, terus tiba-tiba nggak ngangkat si Kak Christine nggak ngangkat, Kak Christine nelpon Kak Ronald nggak angkat, tiba-tiba menyalahkan, kamu ya begini-begini, kamu ya selingkuh begini-begini. Sering kali kan? Betul nggak Kak Christine, Kak Ronald? Betul nggak? Jadi kita jangan menyalahkan, tetapi kita harus namanya apa? Menciptakan teamwork rohani yang sehat dan bertumbuh bersama di dalam iman. Artinya kita harus kuat di dalam iman. Amin teman-teman. Yang kelima yaitu adalah mengundang campur tangan Tuhan dalam hubungan. Kita harus mengundang campur tangan Tuhan di dalam hubungan. Nanti kalian baca Matius 18 ayat 19 sampai 20. Itu nanti kalian baca aja. Oke? Saya lanjutkan ya. Bagaimana caranya kita adakan doa bareng pasangan? Yang pertama, tentukan waktu dan tepat dan tenang. Waktu apa? Tepat dan tenang. Yaitu pilih waktu khusus, yaitu pagi sebelum aktivitas atau malam sebelum tidur. Amin. Waktu itu kita menghadap Tuhan, kita berdoa sama pasangan kita. Dengan cara apa? Tempat yang tenang membantu lebih fokus kepada Tuhan dan satu sama lain. Mau nggak mulai malam ini kita belajar doa bareng sama pasangan kita? Teman-teman. Amin. Karena doa itu menguatkan kita.
nggak apa-apa, yang keluar nggak apa-apa. Kalau ini emang firman emang bagus. Mulailah dengan ucapan syukur. Mulailah kita ucapan syukur. Seperti kata Filipi 4 ayat 6. Dengan ucapan syukur, bersyukur atas hal-hal kecil yaitu kesehatan, waktu bersama, pertumbuhan hubungan, dan lain-lainnya. Amin. Contoh kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Amin. Yang kedua adalah pertumbuhan hubungan. Apa itu pertumbuhan hubungan? Hubungan kita akan lenggang. Amin. Oleh apa? Doa, pujian, penyembahan. Contohnya ya, saya kasih contoh. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih pelihara kami sampai hari ini. Tuhan, kami sampai pelihara sampai hubungan kita sampai saat ini. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih sama, sampaikan permohonannya dan kekhawatiran bersama. Amin. Kita sampaikan kekhawatiran kita bersama Tuhan. Amin. Bicaralah yang sedang hadapi, pekerjaan keluarga, masa depan, hubungan iman. Apa itu hubungan iman? Hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kalian mau memiliki pasangan yang terbaik, adakan doa pujian penyembahan. Amin. Bukan saat pagi. Tiba-tiba kan gini, halo sayang, saya tidur dulu dah, ngantuk. Jangan kayak gitu teman-teman. Tapi lakukan doa pujian penyembahan. Amin. Baru habis itu kalian mau doa, mau PC bobo, mau apa, bebas. Amin teman-teman. Saya tidak larang. Tetapi harus ada doa pujian penyembahan. Yang keempat, yaitu sepakat dalam doa. Sepakat artinya saling menganuinin dan mendukung isi doa satu sama lain. Artinya kita harus dukung doa kita. Amin. Kalau kalian mau hubungan lenggang, harus doa sepakat dengan iman. Amin. Artinya hindarilah debat dalam doa, fokus pada Tuhan, bukan masalah pribadi. Kita harus fokus sama Tuhan. Amin. Yang kelima adalah akhiri dan berserah dan pujian. Kita harus akhiri dengan pujian penyembahan. Amin. Tutupan dengan pengakuan iman dan menyerahkan kepada Tuhan. Ucapkan amin bersama sebagai simbol kesepakatan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita mau hubungan kita erat atau hubungan kita lenggang sama pasangan kita, kita harus adakan doa pujian penyembahan. Amin. Kalau kenapa kita adakan doa pujian penyembahan dalam sebuah hubungan? Karena dimulai dari pacaran kita mulai adakan. Kalau dimulai pacaran tidak diadakan, mohon maaf, tidak akan bahagia. Karena mengadakan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita mengadakan doa puji penyembahan dalam pasangan kita, mengadakan Tuhan, doa sepakat dengan iman, hubungan kalian akan lenggang. Amin. Nah, tambahannya, ada tambahannya teman-teman. Jangan malu-malu atau kaku. Doa bukan soal panjang kata, tapi ketulusan hati. Artinya doa itu bukan panjang kata ya, panjang, lebar, kali luas, kali tinggi. Bukan teman-teman. Tetapi doa itu adalah dari tulus hati kita. Contoh, saya mendoakan seseorang. Bapak dalam gini. Amin. Udah. Ya teman-teman. Jadi saling bergantian memimpin doa bisa membuat kenyamanan atau membangun kepercayaan. Kita melalui doa pujian penyembahan, kita percaya. Bergiliran doa terus sama pasangan kita, terus menyembah sampai dia benar-benar merasakan dan nyaman. Itulah membangun kepercayaan kita. Amin. Kenapa kita tidak percaya sama pasangan kita? Kenapa pacar kita bisa bosan? Kenapa pacar kita bisa selingkuh? Karena tidak membangun kepercayaan. Amin. Tetapi malam ini kita berdoa. Kita percaya bahwa doa adalah menyambung hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, doa bareng pasangan adalah bentuk nyata dari hubungan dibangun di atas dasar Tuhan. Artinya, hubungan kita kalau mau lenggang teman-teman, syaratnya cuma satu, yaitu adalah apa teman-teman? Doa bareng pasangan dengan bentuk nyata. Kalau kita doa bareng bentuk nyata, hubungan kita akan lenggang, kokoh. Amin. Teguh. Kenapa saya bisa sampai sekarang, bisa berjalan sampai sekarang melalui doa pujian penyembahan? Amin. Emang sih dalam sebuah hubungan ada bosen, ada cuek, ada capek, ada gitu. Tetapi nyatanya adalah doa pujian penyembahan dalam hubungan itu sangat penting. Amin. Membangun kepercayaan.
Nah, karena waktunya udah, ini sebenarnya panjang ya teman-teman. Tapi saya singkat aja. Apa dampak ketika di dalam doa? Apa dampaknya ketika di dalam hubungan ada doa bareng bersama pasangan? Ada hubungannya. Yang pertama, hati menjadi tenang dan tidak dikuasai kekhawatiran. Nah, teman-teman, seringkali kita khawatir. Kenapa? Karena tidak ada doa pujian penyembahan. Amin. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita nggak mau khawatir, dalam hubungan terasa masa depan restu orang tua dan kesetiaan bisa muncul. Kalau kita ada doa pujian penyembahan, kalian tidak khawatir. Kalian tidak akan misalnya kalian mau nikah, tapi dia takut belum nggak direstui orang tuanya. Doa, amin. Apa itu doa? Doa itu menguatkan, teman-teman. Dan bisa muncul dari kesetiaan. Kesetiaan itu nyata. Kenapa? Dari Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kita mengalami kesetiaan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyatukan hati dan mempererat keintiman rohani. Kalau kita menyatu dengan doa pujian penyembahan, doa adalah momen saling terbuka di hadapan Tuhan. Artinya kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Apa salah kita? Apa salah pasangan kita? Apa yang nggak suka dari pasangan kita? Pasti ada kan dampak positif negatifnya. Bener kan kalau Pi? Nih, kita lanjut. Pasangan jadi lebih dekat secara rohani dan emosional, bukan hanya jasmani saja. Nah, ini kalau kita keintiman dan erat dengan kerohanian kita dalam doa pujian penyembahan sama pasangan kita, hubungan kita bukan hanya jasmani doang, tetapi kerohanian kita akan kuat. Hubungan kita akan kuat. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan ego kita. Amin. Mereka belajar mencintai satu sama lain dalam kasih Tuhan. Nah, kita harus belajar mencintai dalam kasih satu Tuhan. Karena cinta itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sebenarnya nggak ada cinta, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh cinta sejati. Yaitu cinta apa? Sesama manusia. Amin. Makanya bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Bangunlah hubungan doa pujian bersama pasangan kita. Amin. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat karena berpusat pada Tuhan. Saya selama ini berfokus pada Tuhan, bukan sama pasangan kita juga. Tapi kita harus bangun hubungan bersama dengan Tuhan sama pasangan kita. Amin. Doa menjadikan Tuhan sebagai pondasi hubungan. Ingat teman-teman, doa itu sebagai pondasi hubungan kita dengan Tuhan dan sama pasangan kita. Kalau kita mau kuat dalam hubungan, kita harus memiliki pondasi. Apa itu? Firman, doa, pujian, penyembahan. Oke? Selanjutnya, hubungan yang berdasarkan firman, doa, hubungan yang berdasarkan firman dan doa akan lebih tahan uji karena Tuhan turun bekerja di dalamnya. Tuhan bekerja di dalam doa pujian penyembahan. Amin. Apa itu tahan ujinya? Contoh, kita ngeliat gini, contoh ya teman-teman, kita lihat perempuan atau cowok yang ganteng, tiba-tiba naksir. Itu nggak boleh teman-teman. Jangan. Kita harus kuat di dalam iman. Amin. Itu ujiannya kalau udah punya pasangan. Jadi jaga pasangan kalian, jangan sampai selingkuh, teman-teman. Yang keempat, mendapatkan bimbingan Tuhan dalam mengambil keputusan. Selama kita masih punya pasangan, kita tanya Tuhan. Amin. Melalui apa? Doa membuat pasangan lebih peka akan kehendak Tuhan. Ketika kita peka kehendak Tuhan, Tuhan berbicara, memberikan damai, menegur lewat doa. Melalui doa, kalau kita udah peka akan doa sama pasangan kita, Tuhan akan tunjukkan memberikan damai. Yang kedua, menegur lewat doa bersama. Amin. Menegur doa. Ketika kita berdoa pasti ada teguran Tuhan. Kalau kita salah, kita ada ditegur. Amin. Ini penting saat mengambil keputusan besar seperti pernikahan, pelayanan, atau pekerjaan. Ini penting teman-teman. Kalau kita dibimbing Tuhan di dalam doa puji penyembahan sama pasangan kita, Tuhan akan membimbing dalam pranikah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sampai kalian menikah. Amin. Di sejak muda ini kita dari selama kita masih pacaran, kita mengadakan doa pujian penyembahan. Amin. Kalau kita mau direstuin pasangan kita, lakukan. Amin. Karena itu dampaknya sangat kuat ujinya. Nah, kalau kita contoh ya,
Kita kan mau tunangan, teman-teman. Tetapi ujiannya apa? Iman kita harus kuat. Ujiannya apa? Lihat, misalnya ada cewek cantik, ada cowok ganteng lewat, tiba-tiba kita ngeliat, itu sama aja nggak boleh, teman-teman. Itu ujian dari iman kita. Makanya selama kita masih memiliki pasangan, jaga pasangan kalian melalui doa, pujian, penyembahan bersama pasangan. Amin. Yang kelima ada menguatkan di tengah tantangan dan ujian. Melalui doa, pujian, penyembahan, kita akan dikuatkan tantangan dan ujian. Lihat ujiannya apa? Kita lihat, teman-teman, ketika ada masalah, pasangan yang terbiasa berdoa tidak saling menyalahkan, tapi saling menopang. Jangan saling gini ya, kalau ada masalah, kamu ya begini, padahal tidak mengoreksi diri sendiri. Betul nggak? Seringkali kan kita hadapi. Tetapi kalau kita salah, contoh perempuan, kita menolong, teguran menolong, tapi kita jangan melawan, teman-teman. Ya, siapapun. Kita sebagai cowok, perempuan, siapapun, kalau ada yang salah, kita menolong. Amin. Itulah. Karena gini ya, saya mau jelaskan. Karena manusia tidak ada yang sempurna, makanya diciptakan pasangan. Amin. Kejadian 2 ayat 18. Nanti kalian buka. Tapi saya nggak mau ambil konteks itu hari ini, teman-teman. Nah, mereka belajar berperang secara rohani bersama, bukan sendiri-sendiri lagi. Kita berperang bukan hanya sendiri, tetapi bersama pasangan kita. Membongkar keselingkuhan, membongkar kebosanan. Amin. Kenapa kita sering selingkuh? Kenapa kita sering bosan? Kenapa kita sering marah-marah sama pasangan kita? Karena ego kita tidak ada doa, puja, penyembahan. Amin. Poin yang kita penting ada doa mengubah hubungan biasa menjadi hubungan yang diberkati dan diarahkan Tuhan. Teman-teman, saudara seiman, doa itu bisa mengubah, ya, bisa mengubah, teman-teman, dengan biasa menjadi hubungan yang diarahkan Tuhan. Kalau kita hubungan udah diarahkan Tuhan, bukan kita lagi yang hebat, bukan hubungan kita yang lebat, teman-teman, tetapi melalui doa berhubungan bersama dengan pasangan kita, Tuhan memberkati hubungan kita. Amin. Intinya, kalau kita mau doa bersama pasangan kita, bukan hanya manusia yang bisa menjauhkan kita, tetapi kalau kita doa, puja, penyembahan, Tuhan akan memberkati hubungan kalian. Amin. Ingat, PC bobo boleh, tetapi harus miliki apa, teman-teman, tadi? Doa bersama pasangan. Itu kapan? Bisa pagi hari, bisa malam hari, tergantung kalian, setiba kalian. Amin. Intinya, selama kalian masih punya pasangan, ingat, kitab Filipi, Rasul Paulus di dalam kitab Filipi itu menjelaskan bahwa ucapkan syukur bersama pasangan. Amin. Alamilah hadirat Tuhan, alamilah pujian penyembahan, supaya kalian lenggang. Kalau kalian mau direstui, cuma satu pesan dari Filipi 4 ayat 6 ini, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama pasangan kalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Di dalam doa serahkan hidupku. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Deritakanlah segala beban hidupku, di dalam doa serahkan hidupku. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita, untuk bersatu dengan Tuhan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hubungan yang lenggang Tuhan, hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan, hubungan dengan pasangan saling mendoakan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-Mu, pakailah pelayan-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan, pakailah murid-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, seperti Matius 28 ayat 19-20 Tuhan, memberitakan firman-Mu Tuhan bersama dengan pasangan kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Oke, Kak Mesak, tadi